Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Hari ini berjumpa dengan saya. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk di pelajaran PAI dan buku dipekerti. Mungkin anak sudah mempunyai buku ya sekarang ya, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah masuk di bab 5 ya. Terkait dengan materi kita yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, mungkin kita coba ya, sebelum memulai, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Baik, kita kemarin sudah mempelajari beberapa bab ya. Yang pertama terkait dengan demokrasi dan berpikir kritis ya, yang di bab 1 itu ya. Kemudian yang kedua adalah meyakini ya atau mengimani hari akhir atau kehidupan di masa kehidupan di hari akhir ya. Kehidupan manusia di hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah akhlak mahmudah ya. Di sana dijelaskan terkait akhlak, yaitu akhlak terpuji terkait dengan yaitu bertanggung jawab, bekerja keras, kemudian adil, toleransi ya. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Baik, bisa dilihat di bukunya masing-masing. Di dalam pernikahan ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia tentunya dengan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan yang bagaimana? Yaitu antara laki-laki dan perempuan. Dan tujuan penciptaan manusia secara berpasang-pasangan ini tidak lain adalah agar manusia mengingat ya kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi wa min kulli ya wa min kulli syai'in ya wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalil berikutnya adalah wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu al-fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak ya dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas ya dan Maha mengetahui. Baik, itu definisi sekaligus pengertian daripada pernikahan ya. Kemudian adalah nikah secara bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab ya, yaitu dari nakaha yanhiku nikahan yang berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sehingga secara syariat pernikahan bermakna akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya ya, bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Ya, jadi itu cara tadi mengumpulkan, menjodohkan ya, menggabungkan ya antara dua insan, gitu ya. Kemudian berikutnya hal tersebut dalam hadis ya, itu insya Allah Qur'annya sudah ada beberapa ya dalil atau
nas yang menyatakan bahwa nikah punya dasar ya. Jadi kalau anak-anak umpama kalau sudah lulus dari SMK Brawijaya dan sudah dapat pekerjaan mapan, kemudian mau berumah tangga, segera berumah tangga ya. Nggak usah pacaran dulu ya, langsung aja. Nah, niati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ya. Yaitu sekarang masuk kepada hadis Rasulullah. Kalau tadi tentang Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'an. Hadisnya bagaimana? Nah, ini dijelaskan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun ya muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, yaitu hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu untuk menikah, ya, maka menikahlah karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena dapat menahan. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis Bukhari Muslim. Baik, jadi hadis ini memberikan motivasi kepada para pemuda ya, yaitu kayak seperti kalian semua. Kalau kalian tidak hendaklah kalian kalau kalian sudah mampu ya, sudah mampu nanti pastikan langsung ya, langsung menikah. Karena menikah itu tujuannya aghaddul lil basar, yaitu menunjukkan pandangan, wa ahsanul lil farj, yaitu dan menjaga kemaluan ya itu. Sehingga kalau kita tidak mampu bagaimana? Maka kata Rasulullah adalah kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya, tujuannya adalah menjaga diri ya. Saya kira itu ya terkait dengan pernikahan. Pengertian dan hukum pernikahan. Berikutnya adalah hukum pernikahan. Nah, pernikahan itu ada beberapa hukum ya dalam ajaran Islam. Ya. Hukum asalnya adalah jaiz. Jaiz itu mubah, yaitu boleh. Tetapi hukum itu akan menjadi berubah sesuai dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah, makruh, wajib, dan haram. Bagaimana sunnah itu? Yang pertama adalah sunnah hukum pernikahan menjadi sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Nah, itu salah satu kesunahan ya. Kemudian yang kedua adalah makruh. Ya, makruh itu apa? Hukum pernikahannya menjadi makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah, dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Ini makruh ya, makruh. Kemudian wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, maka dikhawatirkan terlibat zina. Nah, ini menjadi wajib ya. Jadi punya kemampuan, terus berkeinginan untuk menikah gitu kan. Nah, terus dan mampu untuk berumah tangga itu wajib gitu ya. Yang berikutnya adalah haram. Tuh, kalau bisa haram ini bagaimana? Nah, ini pengertiannya haram. Hukum pernikahannya menjadi haram bagi mereka yang punya niat jelek. Nah, niatnya ya untuk kekerasan dalam rumah tangga, itu kan niatnya jelek ya. Dalam pernikahannya misalnya membalas dendam atau menyakiti hati seorang istrinya, maka menjadi haram. Itu terkait dengan hukum-hukum pernikahan. Dan berikutnya adalah kita masuk kepada tujuan ya,
daripada pernikahan. Nah, pernikahan mempunyai tujuan atau hikmah, yaitu yang pertama ada beberapa hal ya, bagi nanti di buku bisa dibaca. Bapak memberikan penjelasan 3 tujuan atau hikmah pernikahan. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Artinya dari jenis manusia ya, bukan dari jin ya. Supaya kamu mencenderung dan merasa tentram dengannya ya. Dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Seperti itu ya. Berikutnya yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan ya, mengikuti sunnah Rasul ya, Rasulullah ya. Sebenarnya sabda Rasulullah, "An-nikahu sunnati faman raghiba an bisunnati falaysa minni." Menikah adalah sebuah sunnahku ya. Perilaku daripada Rasulullah ya, tindak laku Rasulullah kemudian kita tiru ya. Maka itu menjadi sunnah. Tapi kalau kita tidak mau ya, nah ini bahayanya ini akan tidak menjadi umatnya Rasulullah. Naudzubillah ya, kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah tujuan dari pernikahan hikmah adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini anak-anak ya. Intinya pernikahan itu adalah hal yang harus kita lakukan bila mana kita mampu dan siap untuk berumah tangga. Nah, bahasanya kalau siap pacaran ya siap menikah kan gitu ya. Nah, tapi kalau saran Bapak kepada kalian ya, kalau kalian sudah mapan secara finansial, sudah dapat pekerjaan yang layak ya, langsung aja segera menikah. Nggak usah berpacaran dulu ya. Nanti menimbulkan fitnah nanti ya. Saya kira itu untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, insya Allah ada beberapa latihan ya. Ya, ini yang Bapak buat. Insya Allah mudah sekali ya untuk diselesaikan karena cukup mudah. Yaitu mengapa pengertian pernikahan itu. Insya Allah kalian lebih paham tadi ya. Oke, sebutkan dasar hukum pernikahan. Nah, dasar hukum yang bagaimana? Yang sesuai dengan firman Allah ataupun hadis Rasulullah. Boleh ya, salah satu boleh. Yang penting ada dasar hukumnya sehingga kita mempunyai landasan ya, landasan. Yang ketiga adalah menyebutkan hukum-hukum pernikahan tadi itu. Ya, sebutkan hukum pernikahan itu apa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan 3 tujuan pernikahan. Insya ada 7 poin ya. Ada 7 poin di pernikahan itu yang ada di buku. Nah, nanti bisa dilihat tujuannya apa saja ya. Itu. Insya Allah untuk hari ini nanti ada ulangan ya. Ulangan Bapak berikan kuisis nanti. Jadi bisa diikuti nanti Bapak memberikan cara ya, cara untuk mengerjakan kuisis. Insya Allah kita kerjakan jam 8 ya. Insya Allah batasannya adalah dibuka jam 8, nanti terakhir ditutup jam 12 ya. Lebih di atas jam 12 maka kalian tidak bisa mengerjakan ya. Insya Allah soalnya mudah. Itu rangkuman dari beberapa bab ya. Insya Allah itu mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga bisa melaksanakan rutinitas, salah satunya adalah dengan belajar. Saya kira itu dari Bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.